Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah. Amma ba'd. Mahasiswa sekalian, hari ini kita akan berbincang tentang satu topik yang sangat menarik. Kita hari ini akan berkunjung ke satu negara di kawasan Eropa Barat yang sangat maju sekali dan memiliki sejarah yang panjang dengan Indonesia karena menjadi salah satu penjajah ya di masa Indonesia kelam. Selama kurang lebih 360 tahun lamanya. Dan ini menjadi satu titik poin di mana memang dalam beberapa buku literatur disebutkan bahwa kurikulum kita memang mengacu kepada negara tersebut, yaitu negara Belanda atau kerajaan Belanda. Nah, sistem di negara ini memang tergolong unik ya. Mungkin berbeda dengan beberapa negara di kawasan Asia maupun di kawasan Afrika Utara yang kemarin sudah kita bahas, atau di kawasan Timur Tengah, karena sebagai negara maju, Belanda dengan negara tetangganya seperti Belgia, Perancis, Jerman memiliki kultur budaya pendidikan yang sangat tinggi sekali sehingga menjadi destinasi pendidikan yang sangat mengagumkan, terutama bagi para mahasiswa atau pelajar Indonesia yang ingin melanjutkan studi di tingkat yang lebih tinggi. Oke, sebelum kita mulai, ada satu bahasan topik yang menarik ketika kita berbincang mengenai Belanda. Meskipun ini negara yang sangat kecil ya, kalau kita bandingkan dengan wilayah Jawa misalnya atau beberapa pulau di Indonesia, tidak ada apa-apanya karena wilayah Belanda ini cukup kecil. Tetapi mereka memiliki ekonomi yang sangat kuat ya. Bahkan untuk nilai yang diberikan oleh pemerintah Belanda, kerajaan Belanda kepada aspek pendidikan itu cukup tinggi sehingga menjadikan Belanda menjadi salah satu negara yang memiliki sistem pendidikan terbaik di dunia. Nah, kalau kita membahas mengenai sistem pendidikan di Belanda, kita akan melihat bahwasannya ada statuta yang kuat dari kerajaan Belanda yang memiliki peraturan-peraturan yang sangat rinci terhadap pendidikan yang ada di sana. Bahwa sistem pendidikan di Belanda itu termasuk sentralisasi. Ya, semuanya mengerucut kepada pusat kewenangan berada di bawah kerajaan Belanda. Tetapi tidak menjadikan pendidikan ini mandek. Karena apa? Karena seluruh wilayah yang ada di Belanda ini mendapatkan kesetaraan, equal. Kalau kita bandingkan dengan Indonesia misalnya, sangat jauh berbeda ya, karena masing-masing wilayah, satu pulau dengan pulau yang lain, terutama di pulau-pulau yang besar, kita bandingkan dengan pulau yang kecil, akan nampak ada disparitas di situ, terutama pada aspek pendidik. Tapi di Belanda beda, ya. Dari wilayah ujung di Rotterdam, kemudian di Den Haag, kemudian di Amsterdam, kemudian sampai ke Leiden dan seterusnya hingga kawasan yang paling utara di Groningen dan seterusnya, sama. Dalam artian equality pada aspek sistem pendidikan sama, tidak perbedaan antara kawasan yang menjadi dominasi pemerintahan di kawasan sentral dengan kawasan-kawasan yang lain. Nah, ini yang menjadikan Belanda kemudian dalam aspek sistemnya tidak mendapatkan kendala yang berarti. Kalau kita melihat dari usia 4 tahun itu sudah bisa masuk ke primary education ya. Hingga kemudian usia ke-12, jadi kurang lebih sekitar 8 tahun. Kemudian dari usia 12 sampai usia 16 dia masuk di lower secondary education, bahkan sampai ke university atau general secondary education, pre-vocational secondary education, hingga vocational training program. Jadi ada jurusan-jurusan yang memang diperuntukkan kepada para siswa yang memang menguasai bidang-bidang eksakta atau bidang-bidang terapan dan juga untuk bidang-bidang vokasional atau bidang-bidang sosial. Jadi anak-anak sudah dididik atau dicari kemampuannya
dan sisi akademik, apakah dia cocok untuk masuk di universitas atau cukup di vokasi atau langsung bekerja. Nah, kalau kita melihat juga di vocational education nanti basic kurikulum yang ada di sana itu berbeda dengan apa namanya, dengan kurikulum yang ada di ilmu-ilmu terapan atau ilmu sosial. Nah, lalu bagaimana dengan finansialnya ya? Kita mengetahui bahwasanya pendanaan di sekolah-sekolah di Belanda itu sangat equal karena semuanya di apa namanya, dibiayai oleh negara. Sehingga eee, masyarakat tidak memiliki beban ya, tidak memiliki beban untuk apa namanya, membiayai pendidikan anak-anaknya. Dan semuanya di negara itu berdasarkan dari pembayaran tax atau pajak yang disalurkan atau dibayarkan oleh para warga, dan dari pajak ini kemudian dikelola oleh kerajaan, oleh pemerintah, dan hasilnya diberikan kembali kepada masyarakat. Ya. Nah, pilihan sekolah di Belanda itu juga sangat luas sekali, ya. Dan juga ada batas maksimum dalam satu sekolah, misalnya hanya 200, misal ada batas minimal ada 260 siswa untuk bisa terlisensi dan seterusnya. Kemudian 2/3 sekolah didanai pemerintah adalah sekolah swasta, meskipun negeri dan swasta ada, tapi eee, kalau dilihat dari persentasenya lebih banyak swasta didanai oleh negara. Dan kemudian untuk spending money atau keuangan yang dikeluarkan untuk tiap eee, siswa, kita bisa lihat bahwasanya Belanda cukup tinggi ya dalam memberikan apa namanya, uang kepada para siswa. Per tahunnya kurang lebih sekitar 10.616 US dollar. Artinya, tiap tahun siswa ini menghabiskan kurang lebih sekitar 150 juta, iya, untuk biaya pendidikan. Itu dikeluarkan oleh pemerintah dari hasil tax tadi. Kemudian soal manajemen dan organisasi disatukan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Ilmu Pengetahuan yang itu memiliki implikasi pada seluruh daerah. Kemudian pada aspek apa namanya, sekolah itu ada batasan dan juga memiliki kebijakan yang diberikan oleh pemerintah. Dan terhitung di Belanda itu total hanya memiliki 3.200 guru. Ya, ini data diambil pada tahun 2018, jadi data data lama ya. Tapi kita bisa lihat bahwasanya jumlah guru tidak banyak, tapi sistem pendidikan dan hasil output-nya berjalan dengan lancar. Artinya adalah bahwasanya pemerintah berhasil untuk mewujudkan pendidikan yang baik untuk para siswa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.